Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita sudah sampai di qaulil musannifi masyru'iyyatut tawassuli bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan indal Imam Ahmad ibn Hanbal wa Ibn Taimiyah. Nah, di sini beliau masih dalam pembahasan tawassul. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwasanya pembahasan tawassul di kitab ini adalah pembahasan yang sangat panjang. Dan di sini beliau akan juga memaparkan perkataan Ibnu Taimiyah dan juga Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, tentunya beliau ini As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani ketika membahas tentang pemaparan dalil tentang bolehnya tawassul, itu beliau menukil dari imam-imam yang mereka sukai, yang mereka ikuti, yaitu Ibnu Taimiyah, dan mereka itu bermadzhab Hambali. Nah, di sini adalah bagian dari pemaparan dalil atau pemaparan pendapat dari imam-imam mereka. Ya, tentunya di sini Imam Ahmad ibn Hanbal itu imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi karena mereka itu rata-rata bermazhab Ahmad ibn Hanbal, nah dari sini beliau akan juga menukil pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal. Jadi bukan karena Imam Ahmad ibn Hanbal di sini Imam Wahabi, ya bukan, ya. Seperti yang nanti akan juga disebutkan di sini ada Imam Syaukani juga. Nah, Imam Syaukani juga orang-orang termasuk orang-orang yang juga ada masalahnya. Nah, tapi kalau Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ya tidak. Ya juga di sini Imam Ibnu Taimiyah ini bermasalah juga. Ya, bermasalah juga. Syaukani juga bermasalah. Kemudian jadi walaupun mereka itu imam ya, tapi bermasalah gitu. Siapa lagi di sini? Juga Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ya, ini pemimpin mereka semuanya. Jadi seakan-akan mereka ini gak ngerti dengan pendapat pemimpin atau imam yang mereka ikuti. Oke, agar tidak panjang lebar, kita langsung baca kitabnya. Qala al-musannifu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masyru'iyyatut tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan 'inda al-Imam Ahmad bin Hanbal wa Ibn Taimiyah. Jadi Imam Ahli Sunnah wal Jamaah ini Imam Ahmad bin Hanbal, ahadul a'immatil madzahib al-arba'ah. Ahad a'immatil madzahibi al-arba'ah. Salah satu dari imam yang 4. Qal ala anna Syekh Ibn Taimiyah في بعض المواضع من كتبه أثبت جواز التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم دون تفريق أو تفصيل بين حياته وموته. Perlu diketahui bahwasanya Syekh Ibn Taimiyah di sebagian tempat dari kitab-kitabnya, Syekh Ibn Taimiyah ini menetapkan bolehnya tawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duna tafriqin, tanpa harus membedakan, au tafsilin, tanpa harus juga memperinci, baina hayatihi wa mautih, antara hidup dan wafatnya beliau, wa hudurihi wa ghiyabi, hadir dan tidaknya beliau. Mau antum tawassul
dengan Nabi waktu Nabi hadir ataupun tidak boleh. Mau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan hidup ataupun sudah wafat juga boleh. Wa nuqila anil Imam Ahmad Izzuddin ibn Abdissalam jawaza dzalika fil fatawa al-kubra. Dan juga pendapat yang serupa juga dinukil dari Imam Ahmad wal Izz ibn Abdissalam dan juga Imam Izzuddin ibn Abdissalam. Imam Izzuddin ibn Abdissalam ini adalah salah satu ulama ahli sunnah wal jamaah, sultanul ulama, bahkan dijuluki dengan sultan al ulama, Izzuddin ibn Abdissalam rahimahumullahu ta'ala jami'an. Dan beliau mengatakan ini semuanya di Al-Fatawa Al-Kubra. Nanti bisa antum lihat sendiri di Majmu' Al-Fatawa juz 1 halaman 79 dan juga ada di halaman 188. Qala Syekh Ibn Taimiyah juga berkata, wa kadzalika mimma yushra'u at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Dan juga di antara yang disyariatkan dalam tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah melalui doa. Mimma yushra'u at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Wa kadzalika mimma yushra'u at-tawassul bihi sallallahu alaihi wasallam fi du'a. Bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doa. Seperti kama fil hadits alladzi rawahu at-Tirmidzi wa sahahahu, seperti yang ada di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadisnya hadis sahih. Anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 'allama syakhsan an yaqul, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang untuk berkata dalam doanya, Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmati, ya Muhammad ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila rabbi fi hajati liyaqdiyaha, Allahumma fashaffi'hu fiyya, fahadha tawassulu bihi hasanun. Intaha. Untuk hadis ini ya sudah dibahas sebelumnya dan juga sudah mafhum, sudah dipahami arti dari doa tersebut. Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan seseorang untuk berdoa dan dalam doanya tersebut adalah tawassul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inni atawassalu bika ila Rabbi, sungguhnya aku bertawassul denganmu Muhammad, ila Rabbi, kepada Tuhanku, fi hajati, dalam kebutuhanku ini, agar liyaqdiyaha, agar dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar dikabulkan hajat-hajatnya. Allahumma fashaffi'hu fiyya, wa hadza tawassul bihi hasan, maka tawassul dengan seperti ini itu baik. Intaha. Sudah selesai kutipan dari Majmu' Al-Fatawa juz 3 halaman 172, atau bisa langsung ke kitab hadisnya, yaitu ada di Sunan At-Tirmidzi, nomor berapa? Nomor hadisnya 3578. Wa qala aydan, dan beliau juga mengatakan, wa tawassulu ila Allah bi ghairi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam sawa'un summiya istighatsatan aw lam yusammah, la na'lamu ahadan min as-salafi fa'alahu wa la rawa fihi atharan wa la na'lamu fihi illa ma afta bihi syekh, yakni al-syekh Izzuddin ibn Abdissalam min al-man'i. Dan juga beliau berkata, adapun bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu dinamai istighosah ataupun tidak, maka kata beliau, kami tidak mengetahui seorang pun
dari kalangan salaf yang melakukannya, melakukan istighosah, melakukan tawassul dengan selain Nabi, dan tidak ada riwayat tentangnya katanya. Wala na'lamu fihi illa ma afta bihi syekhu, yakni Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam min al-mana. Kami juga tidak mengetahui tentang hal seperti ini kecuali fatwa larangan dari Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam. Jadi ada fatwa melarang katanya. La na'lam fi'il la ma afta bihi Syekh, yakni Syekh Izzuddin Ibn Abdussalam min al-mana. Wa amma tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini untuk yang berkaitan dengan tawassul dengan selain Nabi. Tapi kalau tawassul at-tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa fihi haditsun fi sunan. Maka kalau misalkan tawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah di situ ada hadisnya. Seperti yang ada di hadis-hadis sunnah, hadis-hadis sunnah. Nah, seperti Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, rawahus An-Nasa'i wa Tirmidzi wa ghairuhuma. Anna Arabiyan, nah ini hadisnya. Anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah. Bahwasanya ada seorang Arabi datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata pada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasul, inni usibtu fi basari. Sungguhnya saya mengeluh sakit ya di matanya, tidak bisa melihat, maksudnya usibtu fi basari. Ya Rasulullah, ini usibtu fi basari, ya Rasul, penglihatanku terganggu, tidak bisa melihat. Fad'ullaha li, mohonkanlah doa ya Allah, ya Rasul, kepada Allah untukku. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Arabi tersebut minta doa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, tawaddo, ambillah wudu, wa shalli rak'atain, dan salatlah 2 rakaat. Tsumma qul, kemudian katakanlah, bacalah doa berikut. Allahumma as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin. Ya Muhammadu, inni atashaffa'u bika fi raddi basari. Allahumma syaffi' nabiyyaka fiyya. Wa qala in kanat laka hajatun famithlu dhalik. Faraddallahu basarahu fali ajli hadzal hadithi istathna syaikhu at-tawassul bihi, intaha. Nah, ini juga kutipan ya dari Majmu' Fatawa. Majmu' Fatawa, iya betul, Majmu' Fatawa juz 1 halaman 80. Jadi di sini di hadis ini disebutkan ini sama dengan hadis-hadis sebelumnya, cuma di sini beda lafaz ya. Anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni usibtu fi basari fad'ullah li. Bahwasanya ada Arabi datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengeluh akan penglihatannya yang terganggu, tidak bisa melihat dengan jelas atau bahkan tidak bisa melihat. Lalu orang tersebut, Arabi tersebut, minta doa agar diminta pada Nabi agar didoakan. Itu faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda, hendaklah kamu wudu, tawadda, wa shalli rak'atain tsumma qul Allahumma as'aluka wa atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin. Ya, jadi juga artinya ini sama. As'aluka ya Allah, saya mohon padamu ya Allah, wa atawajjahu ilaika, dan saya menghadap padamu ya Allah dengan nabimu, bi nabiyyika Muhammadin. Ya Muhammad, inni atasyaffa'u bika, aku mohon syafaatmu fi raddi basari, agar penglihatanku dikembalikan. Allahumma syaffi' nabiyyak, ya Allah jadikan nabimu memberi syafaat untukku. Wa qala fa in kana laka hajatun famithlu dzalik, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada orang tersebut, jika kamu punya kebutuhan, kebutuhan lain maksudnya, lakukanlah hal seperti ini, semacam ini. Artinya doa dengan doa seperti ini. Akhirnya apa yang terjadi? Faraddallahu basarahu, maka Allah pun mengembalikan penglihatannya. Fali ajli hadzal hadis, maka karena hadis ini istathna syekhu at-tawassula bihi, maka Syekh Ibn Taimiyah
membuat pengecualian khusus untuk tawassul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intaha, selesai kutipan dari Majmu' al-Fatawa. Wa qala Syekh Ibn Taimiyah aidan fi mawdhi'in akhar, juga Syekh Ibn Taimiyah di tempat lain juga berkata, walidzalika qala Ahmad fi mansakihi alladhi katabahu lil Marwazi sahibihi innahu yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi. Walidzalika qala Ahmad fi mansakihi, Imam Ahmad berkata di kitabnya Mansak alladzi katabahu lil Marwazi, yang beliau tulis untuk Imam Al-Marwazi, sahib. Sahib ini bisa mempunyai arti murid ya, bisa juga mempunyai arti teman. Tapi rata-rata kalau sahib itu diartikan murid. Sahib Abi Hanifah, sahib. Innahu yatawassalu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi du'ai. Bahwasanya beliau bertawassul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam doanya. Walakin ghairu Ahmad, akan tapi selain Imam Ahmad, qal inna hadza iqsamun 'ala Allahi bihi. Sungguhnya ini adalah iqsamun 'ala Allahi bihi, bersumpah atas Allah dengan iqsamun Allahi bihi, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bersumpah ya atas Allah dengan makhluk. Wala yuqsim 'ala Allahi bi makhluqin. Dan tidak ada sumpah atas Allah dengan makhluk. Bersumpah atas Allah dengan nama makhluk. Bi nabiyyika. Wa Ahmad fi ihda riwayatain qad jawaza al-qasam bihi falidzalika jawaza at-tawassul bihi. Dan Imam Ahmad sendiri di salah satu riwayatnya juga memperbolehkan bersumpah dengan makhluk. Lidzalika jawaza at-tawassul bihi. Oleh karenanya boleh ya, beliau juga memperbolehkan tawassul bihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersumpah pada makhluk, bersumpah dengan bukan pada, bersumpah atas Allah dengan nama makhluk. Maka bisa disimpulkan bahwasanya Imam Ahmad sendiri memperbolehkan tawassul ya dengan Nabi, dengan selain Nabi juga boleh gitu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.